Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahriza, mahasiswa Teknik Geodesi ITENAS, eh, NIM 232024615, di mana kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan jawaban atas tugas yang telah diberikan oleh eh, Ibu Dewi Kania. Oke, mungkin saya akan mencoba eh, menjawab pertanyaan yang Ibu dosen berikan pada kami mahasiswa geodesi. Oke, oke, saya selesaikan dulu. Ya, oke, ya, kan ini tugas 4 tentang prinsip kuadrat terkecil, di mana Ibu Dewi telah memberi pertanyaan yang diantaranya nomor 1 itu eh, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin, the most probable value atau MPV. Oke, jadi eh, nilai yang paling mungkin, the most probable value atau MPV, eh, nilai yang paling mungkin, most probable value, adalah nilai yang memiliki probabilitas tertinggi yang untuk terjadi. MPV sering digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai yang paling sering muncul dalam data atau hasil ukuran. Eh, Sedangkan dalam konteks geodesi, MPV ini memberikan solusi yang paling optimal untuk masalah pengukuran posisi atau jarak. Itu satu. Nah, soal nomor 2-nya, eh, jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang. Weighted least square adjustment. Nah, oke, saya akan mencoba menjawabnya. Ini. Eh, Syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weighted least square adjustment. Eh, Hubungan antar variabel harus dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Persamaan umum modelnya adalah Y sama dengan AX plus V, di mana Y adalah vektor pengukuran, A adalah metrik koefisien, X itu eh, parameter yang ingin diestimasi, sedangkan V-nya adalah vektor kesalahan. Tuh. Nah, kesalahan harus didistribusi normal, atau kesalahan atau residual V diharapkan terdistribusi normal dengan mean 0 dan variasi tertentu. Ini syarat-syaratnya. Syarat ketiga, identipens- eh, independensi kesalahan. Eh, Kesalahan antar pengukuran harus independen satu sama lain, yang berarti bahwa kesalahan dari satu pengukuran tidak mempengaruhi kesalahan tidak mempengaruhi kesalahan lainnya. Lalu syarat hitung perataan, kemudian ada bobot sesuai, ya bobot sesuai, atau bobot yang digunakan dalam analisis harus mencerminkan variansi pengukuran
bobot ditentukan sebagai inverse dari variansi, sehingga mengukuran yang lebih akurat memiliki bobot lebih besar. Bobot untuk pengukuran KI biasanya dinyatakan sebagai eh, WI sama dengan 1/alfa kuadrat I, di mana alfa kuadrat I adalah variansi pengukuran KI. Syarat hitung selanjutnya adalah metrik bobot positif definite. Metrik bobot W harus positif definite sehingga dapat dinyatakan sebagai W sama dengan dia dalam kurung W1, W2, W3, W4, dan W seterusnya sampai WN kurung tutup, di mana N ini adalah jumlah dari pengukuran. Gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan model stokastik dan apa fungsi stokastik dalam hitung perataan? Oke, saya akan menjawab ini. Eh, Model stokastik adalah model matematis yang menggambarkan sistem atau proses yang melibatkan ketidakpastian atau variabilitas. Model stokastik ini mengacu pada pendekatan matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel pengukuran dan parameter yang ingin diestimasi, dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian atau kesalahan dalam pengukuran. Itu yang maksud dengan model stokastik. Nah, sedangkan fungsi dari model stokastik dalam hitung perataan adalah eh, fungsinya untuk memperhitungkan ketidakpastian pengukuran, menentukan struktur kesalahan, optimasi estimasi, analisis inferensial, dan evaluasi kualitas data. Adapun dalam memperhitungkan ketidakpastian pengukuran, model stokastik ini memungkinkan analis untuk mempertimbangkan ketidakpastian yang melekat pada pengukuran sehingga estimasi yang dihasilkan lebih eh, realistis. Itu. Sedangkan fungsi untuk menentukan struktur kesalahan itu, jadi kesalahan pengukuran diasumsikan mengikuti distribusi tertentu, misalnya normal, dengan karakteristik tertentu, mean, dan variasi, yang mempengaruhi cara estimasi parameter dilakukan. Lalu, sedangkan fungsi model estimasi itu untuk meminimalkan kesalahan kuadrat tertimbang sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih optimal. Dan ya, analisis inferensial itu memungkinkan analisis inferensial seperti pengujian hipotesis dan pembuatan interval kepercayaan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang parameter yang diestimasi. Sedangkan evaluasi kualitas data, kita bisa mengevaluasi dan menganalisis residual untuk memeriksa apakah model yang digunakan sesuai dengan asumsi dan struktur kesalahan yang diharapkan. Gitu. Nah, Nah, untuk soal pertanyaan selanjutnya itu, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Terus berikan contohnya. Oke, saya akan coba jawabnya. Gini-gini. Eh, dalam dalam teknik hitung perataan parameter, jadi eh, persamaan pengamatan adalah persamaan yang digunakan untuk menghubungkan pengukuran yang dilakukan dengan parameter yang ingin diestimasi. Dalam konteks geodesi dan analisis data, persamaan ini menggambarkan hubungan antara
variabel pengamatan, data, dan parameter yang terkait. Itu. Nah, persamaan pengamatan. Itu contohnya pengukuran jarak, triangulasi. Contoh, misalnya kita ingin mengukur jarak dari titik C ke titik A dan B. Maka persamaan pengamatannya adalah eh, dari titik A, XA, diketahui nih koordinatnya ada XA dan YA ke titik C, ada koordinat X dan Y. Jarak yang diukur dari A ke C adalah D1. Nah, D1 itu dimana didapat dari akar kuadrat dalam kurung X dikurangi XA kuadrat ditambah Y dikurangi YA kuadrat plus V1. Nah, dari titik B, koordinat XB, YB ke titik C, di mana ada koordinatnya X dan Y. Jarak yang diukur dari B ke C adalah D2. Nah, D2 ini didapat juga dari akar kuadrat dari dalam kurung X, koordinat X, koordinat eh, XB, X dikurangi XB dalam kurung kuadrat plus Y dikurangi YB akar pangkat 2 plus V2. Sedang V1 dan V2 ini adalah kesalahan eh sorry. Eh, eh, backnya sudah balik lagi ya. Oh, oh, oh ya. Baik. Itu satu dan kesalahan. Nah, terus untuk selanjutnya jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi eh, oke, ukurannya. Oke. Terus salah pengukuran. Oke. Nah, untuk soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan? Eh, ap- jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan eh, tuliskan model matematiknya. Oke, di sini saya akan mencoba. Jadi persamaan pengamatan. Dan jika suatu persamaan pengamatan tidak linier, maka kita dapat melakukan proses melinearisasi untuk memudahkan analisis dan estimasi parameter. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode Taylor untuk mendekati fungsi non-linear dengan fungsi linear di sekitar titik tertentu. Itu. Jadi, nah ini model matematikanya untuk melinearisasi. Misalnya kita penyamaan non-linearisasi yang dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan Fx plus V, di mana Y itu pengukuran, Fx-nya itu fungsi non-linear dari variabel, yang X dan V adalah kesalahan dari pengukuran. Maka yang dilakukan pertama adalah memilih titik ekspansi, misalnya dengan memilih X0 sebagai titik referensi. Lalu melakukan ekspansi Taylor orde pertama di sekitar titik X0 itu. Jadi Fx dengan Fx X0 plus F X0 plus X min X0 tutup.
Itu. Di mana F1 X0 ini adalah turunan pertama dari F di titik X0. Nah, lalu substitusi ke persamaan pengamatan. Mana Y sama dengan F0 plus F aksen X0 dalam kurung buka X kurangi X0 dalam tutup plus V. Lalu definisikan ulang persamaan. Kita definisikan Y sama dengan F dalam kurung X0 itu, dan A adalah F aksen dari X0. Sehingga dapat menulis ulang persamaan menjadi Y sama dengan Y plus A dalam kurung X kurangi X0 plus V, yang menunjukkan bahwa hubungan linier antara Y dan X. Itu. Nah, soal untuk selanjutnya ini eh, hitung nilai paling mungkin untuk A dan B dalam persamaan di bawah ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Anggaplah pengamatan memiliki bobot yang sama, itu menggunakan tabel dan membentuk persamaan normal. Oke, di sini ada eh, A 3A plus 2B sama dengan 7,8 plus V1, 2A plus 3B sama dengan 5,55 plus V2, dan 6A plus 7B sama dengan 8,50 plus V3. Oke, itu ini begini. Untuk langkah satunya kita menulis persamaan. Kita memiliki persamaan sebagai berikut. Dari 3A plus 2B sama dengan 7,8 V1. Yang keduanya 2A plus 3B sama dengan 5,5 plus V2. Dan, sama tiganya 6A plus 7B sama dengan 8,50 plus V3. Itu. Ini kita nulis persamaan dulu ini. Yang keduanya mengatur tabel, menyusun koefisien dari A dan B serta nilai di sebelah kanan persamaan ke dalam tabel. Di mana tabelnya kita buat ada tabel satu persamaan, koefisien A, koefisien B, dan nilai kanan. Di mana ini persamaan A ini koefisien A-nya adalah 3, koefisien B-nya 2, sedangkan nilai kanannya 7,8. Begitupun dengan persamaan B dan C, di mana koefisien B itu 2, koefisien B-nya yang persamaan B itu 3, dan nilai kanannya 5,55. Yang C juga, persamaan C, kita tulis koefisien A-nya 6, koefisien B-nya 7, dan nilai kanannya 8,50. Nah, langsung langkah selanjutnya menyusun persamaan normal. Jadi dari tabel sebelumnya, hitung jumlah koefisien dan jumlah nilai kanan. Persamaan pertama, sigma A 1A plus sigma B sama dengan sigma CI. Jadi dari persamaan pertama itu sigma AI untuk A 3 plus 2 plus 6 sama dengan 11. Sigma BI untuk B itu 2 ditambah 3 tambah 7 berarti 12. Nah, sigma CI untuk nilai kanan 7,80 plus 5,55 plus 8,50 sama dengan 21,85. Jadi persamaan pertama ini menjadi 11A, 12B, sedangkan nilai kanannya 2185. Di mana 11A ini kita hasil dari penjumlahan ini, sigma. Yang 12B ini 12. Sedangkan untuk nilai kanannya adalah 1,85. Ini persamaan 1. Itu. Nah, setelah itu menyusun persamaan normal. Itu persamaan keduanya itu tadi.
Membentuk persamaan kedua dengan mengalihkan setiap persamaan dengan koefisiennya dan mengumpulkan hasilnya. Jadi dari 3 titik 3A plus 2 titik 2B plus 2 titik 6A plus 3B plus 6 balik lagi ke 6A plus 7,7B sama dengan 3,7,80 plus 2 kali 5,55 plus 6,8,50. Jadi menghitung koefisiennya, koefisien A itu 9, 4 plus 36 sama dengan 9. Yang koefisien B-nya 6 plus 9 plus 49 itu 64. Lalu balik kanan, nilai kanannya dari sini 3 dari 7,8 tak plus 2 55 plus 6 8,350. Hasilnya 23,40 plus 11,10 plus 51 sama dengan 85,50. Jadi persamaan keduanya 49A plus 64B sama dengan 85,50. Persamaan keduanya. Nah, jadi terdapat dua persamaan. Yang persamaan pertama, yang kedua. Yang pertama ini yang tadi 11A plus 12B sama dengan 21,85. Yang persamaan keduanya 49A plus 64B sama dengan 85,50. Nah, menyelesaikan ini sistem persamaan dengan menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Di mana 11A plus 12B sama dengan 21,85 diubah menjadi A sama dengan 21,85 dikurangi 12B dibagi 11. 11 ini A. Nah, lalu substitusikan A ke persamaan kedua 49 ini. Jadi dalam kurung 21,85 min 12B per 11. Ini persamaan 1 plus 64B. Ini sama dengan 85,50. Dari hasil substitusi, sekalikan seluruh persamaan dengan 11 untuk menghilangkan pecahan. Jadi 49 dikali dalam kurung 21,85 dikurangi 12B dalam kurung tambah 704B sama dengan 940,50. Nah, yang ini kan hasilnya nih. 10. Jadi 49 kali 21,85 kurangi 12B ini 940,50. Gabungkan suku-suku yang serupa. Jadi 1071,65 ditambah 11 ke 116B sama dengan 940,50. Ini dari terus 116B itu sama dengan 140,50 dikurangi 1071,65. 116B itu sama dengan minus 131,15. Nah, langkah keempatnya menyelesaikan persamaan normal. Jadi dari hasil substitusi tadi kita mendapatkan nilai B itu minus 1,13. Nah, gunakan nilai B untuk mencari A dengan mensubstitusikan ke persamaan 1. Ini 11A ditambah 12B kali minus 1,13
sama dengan 21,85. Kelas A 13,59, 21. Jadi nilai A itu dapat dari 35,41 hasil penjumlahan ini dibagi 11 dengan 3,22. Setelah mensubstitusikan semua, kita mendapat nilai akhir, yaitu A-nya 3,22, terus ininya, oke. Ih, ngeulingkeun ieu kumaha anjrit teh, ieu teh aya di dieu. Tuh bisa. Terus kalau mau ngecilin yang mana? ESC nggak sih? Ini aja tuh. Oke, jadi itu Pak. Jadi eh kita mendapat setelah di eh, substitusikan semua kita mendapat nilai akhir A 3,22 dan B minus 1,13. Itu itu pertanyaan dari nomor 6. Oke, itu yang bisa eh, saya presentasikan atas jawaban dari pertanyaan yang Ibu eh, Kania berikan kepada saya. Terima kasih eh, atas perhatiannya. Mungkin eh, tugas ini bisa menambah wawasan saya dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.